Terima kasih ucapan selamat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, juga pelaksanaan MBG kita menggunakan mitra 18.895 UMKM koperasi BUMDes yang jadi bagian dari ekosistem MBG. Juga sesuatu yang menggembirakan, realisasi investasi kita Januari sampai September 2025 adalah 1,434 triliun rupiah, naik 13,7% dari periode yang sama di tahun 2024 dan menghasilkan lapangan kerja 346 lapangan kerja baru. Jadi target investasi tercapai bulan September yang lalu. Ini saya kira suatu prestasi, juga menunjukkan bahwa iklim investasi kita masih diminati oleh banyak negara. Saudara-saudara, kita juga menggelontorkan program magang. 100.000 lulusan S1 akan magang dengan upah yang ditanggung oleh pemerintah, dengan penghasilan dengan kriteria upah UMR yang ditanggung pemerintah. Juga di bidang pariwisata, untuk pertama kali dalam sejarah kita berhasil mendatangkan suatu guide atau suatu penilaian dari Michelin. Michelin ini sangat terkenal, dan ternyata 33 hotel dan resort kita sudah mendapat bintang Michelin, 1 bintang minimal. Ini sangat penting di bidang pariwisata. Berarti kelas kita adalah kelas teratas di dunia dengan penghargaan dari Michelin itu. Jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12% menjadi 14,8 juta kunjungan. Saya kira ini perlu juga kita bangga. Kemudian kita tahun ini saya kira salah satu prestasi kita membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia, ya. Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya energi kekuatan, Anagata masa depan, berarti Danantara artinya kekuatan masa depan Nusantara. Yang kita fokuskan di situ, sudah kita kumpulkan semua aset milik negara yang nilainya adalah 1.060 miliar dolar. Jadi 1 triliun US dollar akhirnya menjadi Sovereign Wealth Fund terbesar kelima atau keenam di dunia. Ini saya kira menjadikan kita punya kekuatan. Tadinya sendiri-sendiri, sekarang kita punya kekuatan. Contoh, sekarang dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar, alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34. Ini sudah saya kira pembiayaan sudah tinggal kontrak dibagi-bagi, tinggal dinilai teknologi yang terbaik yang mana. Karena ini sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung. Terutama untuk DKI, Bantar Gebang, untuk
Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak salah, di Bantar Gebang itu saya dapat laporan sudah mencapai puluhan juta ton itu. 55 juta ton. Limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota. Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Ya bagaimana? Kita berharap pariwisata naik. Kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau nggak turis datang ke tempat yang kotor, yang jorok. Jadi ini strategis. Terima kasih Danantara, segera dilaksanakan. Kemudian hilirisasi, kita sekarang akan segera mulai membangun pabrik baterai terbesar di Indonesia, nilainya 100 triliun. Ini kerjasama antara salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia, CATL dan Antam. Di bidang UMKM, kita sudah ampuni hutang-hutang lama untuk para petani dan nelayan, sehingga kurang lebih 67.000 pelaku UMKM, petani nelayan sekarang bisa lagi mendapat akses modal ke perbankan. Kita juga sudah bentuk 81.613 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sudah terbentuk, kurang lebih 100 sudah beroperasi, kemudian kurang lebih 1.000 sudah groundbreaking pembangunan gudang. Kita berharap awal tahun 26, sekitar Maret tahun 2026, 80 sekian ribu sudah akan beroperasi. Ya. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya, pemerintah kita adalah evidence based. Evidence based. Dulu waktu saya lancarkan program MBG, banyak yang mentertawakan saya, menyinyir, dan sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa MBG ini tidak berguna atau membahayakan. Tapi kita buktikan dengan evidence, dengan bukti. Dan tadi 99,99 angka keberhasilan saya kira cukup bagus itu. Dan di mana-mana anak-anak yang bicara, di mana-mana. Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada. Ternyata tim pangan kita berhasil insya Allah swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara, kita berada di bulan Oktober. Sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.157 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian nilai tukar petani melonjak ke angka 123, tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian harga beli gabah kita naikkan ke rupiah 6.500 per kilogram, dan kita telah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang main-main dengan harga ini dan menipu rakyat. Beras subsidi
ditempel, dijual dengan harga premium. Ini kita tindak keras. Kita juga sekarang ya berhasil pupuk langsung dari pabrik ke petani. Kita hapus 145 aturan, regulasi tentang distribusi pupuk kita hapus. Jadi tanda tangan kita kurangi. Ya, ini tanda tangan ini adalah sumber masalah. Jadi ini kita ringkaskan semua. Kemudian sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru. Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Kan dirubah peruntukan. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik, kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang? Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita. Kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras. Saudara-saudara, kita juga akan sekarang masalahnya adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, Bulog akan mendapat bangun gudang 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kita sudah mulai bangun 100 kampung nelayan yang kita akan bangun akhir 26 akan menjadi 1.100. Dan ini juga selama 80 tahun kita berdiri, belum pernah ada yang intervensi untuk memperbaiki kehidupan nelayan-nelayan kita. Sekarang kita akan melaksanakan program itu, di mana dari pilot project yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100%. Naik 100%. Jadi ini luar biasa ini. Karena tadinya dia nggak punya es. Hal yang paling dasar tidak punya es. Karena nggak ada pabrik es di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dia mau pelihara ikan dia melaut satu hari kembali, ya ikannya sudah tidak bagus. Sekarang tiap desa nelayan akan ada produksi es, akan ada cold storage, gudang, dan fasilitas-fasilitas lain. Kita juga sekarang sudah punya program, kita lagi membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insya Allah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000. Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita. Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakmaskan siapapun, tapi ini sangat penting. Ya, dia tidak boleh
bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tadi bukti, hari ini kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian, dia putuskan, akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia nangani kasus 17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus kontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak. Ini kita perbaiki. Kemudian kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan. Dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Mungkin ada, nggak tahu, pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum. Pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Saudara-saudara, di bidang pertahanan, keamanan, ketahanan, dan diplomasi, terus kita perkuat TNI dengan tambah batalion-batalion. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Tugas kita, tugas TNI hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut, padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan 110 konflik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikut berperan di bidang penyelesaian Gaza. Saya sudah perintahkan TNI siap untuk ngirim 20.000. Saya kira juga sudah ada kontak sama beberapa negara menanyakan kesiapan kita. Ya. Kita siap untuk mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk
Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa itu. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Saudara-saudara, saya beri contoh dari 2 pulau Bangka Belitung, kita hilang 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? 45 triliun kali 10 tahun aja 450 triliun. Kali 20 tahun 900 triliun. Apa yang kita bisa bangun dengan 900 triliun? Saudara-saudara, belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Saudara-saudara, saya kira itu yang bisa sampaikan karena masih banyak kamera. Nah, media terima kasih Anda dengan sabar.
Dan sekarang saya persilakan menikmati hidangan yang disiapkan. Jadi usirnya sopan. Karena bagian ini nggak boleh kau dengar. Jadi ada hal-hal yang memang belum siap untuk diumumkan. Baik, sambil nunggu mereka keluar,